Maksudnya begini, kenapa terus ada putus asa? Putus asa itu kan berarti ada sesuatu yang menekan kan, misalnya kegagalan, tidak sampainya apa yang dimaui. Tadi jawabannya itu adalah karena ada epistemologi yang nggak dipahami atau nggak benar epistemologinya. Nah, epistemologi atau pemahamannya tentang sesuatu itu atau pemahaman pengetahuan itu kan juga dibangun dari sesuatu yang sifatnya imateri, yaitu pengetahuan informasi. Sementara jiwa itu juga kan sesuatu yang sifatnya imateri. Bagaimana bagaimana imateri, pemahaman itu bisa membenturkan kepada jiwa manusia yang disebut menjadi putus asa itu gitu loh. Banyak juga orang yang pemahamannya betul tapi kan bisa juga dia putus asa gitu. Gimana coba, Sukron? Kalau orang pemahamannya betul lalu putus asa, berarti pemahamannya enggak. Kalau ada orang mengatakan bahwa pahamannya sudah benar lalu masih putus asa, berarti tidak paham. Berarti tidak, yakni hanya sekedar di lidah tetapi tidak di hati, yakni tidak paham. Karena kalau orang paham, benar-benar paham, maka tidak mungkin putus asa. Yakni mustahil putus asa. Kenapa? Putus asa itu apa sih? Putus asa itu yakni putus harapan kan, asa yakni harapan. Putus harapan, maksudnya apa putus harapan? Yakni dia mengira ketika pada hari Senin jam 2 siang pukul 14.00 detik ke-5 misalnya, dia tidak berhasil, maka dia mengira selamanya ilal abad dia tidak berhasil, sehingga dia mengatakan putus harapan. Akan begitu. Nah, ini berarti tidak paham, berarti gagal pikir, berarti tidak paham epistemologi, berarti tidak tahu mau kemana. Padahal kalau kita yang paham, kita akan mengatakan saat ini tidak berhasil, detik kemudian masih ada, detik berikutnya masih ada, detik ke-10 masih ada. Dan itu satu. Dan yang kedua, urusan materi. Urusan materi. Ini urusan yang kaunu fasad, istilahnya di dalam filsafat itu kaunu fasad. Apa itu kaunu fasad? Ini hilang timbul. istilah Indonesianya itu hilang timbul. Materi ini hilang timbul. Kaunu fasad, yakni datang dan pergi. Ini materi, namanya materi datang dan pergi, hilang timbul. Kaunu fasad, ada tiada. Ini urusan materi. Makanya ketika orang paham tentang kaunu fasad, orang paham tentang kaun yakni ada, fasad ini hancur. Yakni datang dan pergi tadi. Kalau orang benar-benar memahami tentang kaun dan fasad ini, memahami benar-benar tentang hilang dan pergi ini, maka tidak mungkin berputus asa. Kenapa? Karena dia akan mengatakan, oke, hari ini saya gagal, dikarenakan pada detik ini, pada menit ini, pada detik ini, ada syarat yang tidak terpenuhi. Berarti pada detik berikutnya syaratnya saya harus penuhi, sehingga saya akan berhasil. Atau misalnya pada detik ini syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tetapi ada penghalang, maka pada detik berikutnya penghalangnya harus saya sirna. Ini mestinya demikian. Ini kalau orang paham, makanya kalau ada orang putus asa, sudah pasti tidak paham. Ini satu. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa sesuatu yang materi mempengaruhi non materi? Di dalam ilmu nafs, dalam kajian filsafat dikatakan, jadi ada jauhar ya. Kita bagi dari atas dulu deh. Wujud ada dua. Ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Mungkin wujud itu yakni segala sesuatu yang wujudnya bergantung pada sesuatu yang lain. Nah, mungkinul wujud ini nanti ada mahiyah. Mahiyah itu apa? Mahiyah itu yakni esensinya, yakni batasan-batasan dirinya, yakni keakuan dirinya itu. Misalnya Yusuf apa? Yusuf yakni insan natik yang tingginya sekian, warna kulit sekian, tinggal di sini dan sebagainya. Itu mahiyahnya. Lalu ada ekstensinya yakni wujud. Nah, si mahiyah tadi itu nanti terbagi menjadi jauhar dan akal. Nah, si jauhar itu ada 5. Ada akal, ada nafs, yakni ruh itu, kemudian ada jisim tabi'i, ada surah, ada madda. Nah, sekarang apa bedanya 5 ini? Dari 5 ini dikatakan ada yang akal murni. Akal murni itu apa? Akal murni yakni non materi murni. Non materi murni itu siapa? Non materi murni yakni alam akal. Ini jauhar yang pertama yang dalam. Lalu ada yang materi murni.
Materi murni yang mana? Materi murni yang jisim, maddah dan sunnah. Ini materi murni. Maddah dan mati. Dan ada pula yang dia setengah materi, setengah non materi. Setengah materi, setengah non materi. Siapa itu? Yaitu ruh tadi, yaitu nafs tadi, yaitu jiwa tadi. Di mana dikatakan jiwa adalah jauhar, di mana secara zatnya dia non materi, tetapi secara perbuatannya dia materi. Ini ruh. Maka ruh itu sekalipun zatnya dia non materi, tetapi dalam tindakannya dia masih mempergunakan yang materi-materi ini. Contoh misalnya untuk sholat, kan kita misalnya ruh mau mau mendapatkan serapan rohani dan sebagainya, ya sholat, ya baca doa dan sebagainya, kan masih tindakan jasmani. Atau misalnya ruhnya mau pergi ke madrasah, yang pergi ke madrasah itu badan atau ruh? Ya kita katakan yang pergi ke madrasah itu ruh, tetapi dengan apa? Dengan tindakan si badan. Jadi di dalam ruh itu si materi masih mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam perbuatan si ruh itu masih mempergunakan materi, yakni si jisim ini, yakni si badan. Jelas ini Pak? Nah, jelas. Jadi kesimpulannya orang putus asa itu sebetulnya itu kan materi, tapi karena lebih kuat condong kepada materinya sehingga dia menjadi putus asa gitu ya. Iya. Karena melihat semuanya itu hanya terbatas, makanya Anda bilang tadi, yani tidak tahu mau kemana, tidak tahu dari mana dan tidak tahu mau kemana. Jadi dia mengira bahwa ujung dari semua alam ini ya detik ini sekarang ini pada saat saya gagal. Ketika saya gagal ya sudah berakhir sudah alam saya, akhirnya bisa bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa kita sumbernya dari suci, kembalinya juga akan ke suci. Maka di tengah-tengah ini juga suci. Detik ini juga kita dalam wajah-wajah suci. Fa'ina matwalu pasama matwalu. Kemana saja kau berada wajahmu, maka di situ kau melihat wajah Tuhan. Yani saat ini juga wajah-wajah Tuhan. Di mana ada, kalau di kajian Irfan dikatakan, di mana ada kamu bisa menemukan satu wajah, satu titik, satu rongga yang keluar dari tajalli Tuhan, dari wilayah Tuhan, itu tidak mungkin ada. Makanya ketika orang memahami ini tidak mungkin putus asa. Kenapa? Karena pada saat saya pun saat ini tidak berhasil misalnya jadi juara satu, saya ini sedang berada dalam wilayah Tuhan. Ngapain saya harus putus asa? Bahkan misalnya terkadang mukmin itu di salah satu riwayat dikatakan innamal mu'minun kadagala. Dikatakan terkadang mukmin itu tergelincir. Terkadang mukmin itu tergelincir. Jadi terkadang bermaksiat. Misalnya mencuri lah misalnya, atau misalnya ngintip misalnya kan, nauzubillah. Nah, terkadang tergelincir. Tetapi tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Langsung kembali, ini jalannya benar, di dinas kontrol mustaqim. Jadi tetap tidak boleh putus asa, itu yang rusak, yang hancur. Nah, ini menarik Ustaz. Apa bawaannya menambahkan? Boleh. Boleh numpang di Pak Bande nih. Nah, ini menarik Ustaz. Jadi tadi kan ada dibagi tuh, ada akal, ada ruh ya. Ruh atau jisim yang dia zatnya adalah non materi tapi tindakannya itu adalah materi seperti sholat atau amal kira-kira seperti itu ya. Tapi seperti tadi orang yang putus asa itu karena kurangnya literasi atau kurangnya ilmu pengetahuan sehingga dia cepat putus asa. Nah, ilmu pengetahuan sendiri kan ada di akal ya Ustaz ya. Ada di akal, itu pertanyaan saya, di akal. Nah, antara akal dengan kemudian masuk turun kepada ruh sehingga si akal ini mengisi ruh sehingga orang itu tidak putus asa. Itu satu. Yang kedua menarik juga diungkap di sini, meskipun kita itu belum berhasil gitu ya, belum berhasil, tapi kita harusnya tetap bersyukur karena kita ada di dalam wilayahnya Tuhan. Karena tidak ada satu sekat pun kecuali itu wilayahnya Tuhan. Nah, mengimplementasikan atau menghudurikan pengetahuan tentang wilayahnya Tuhan itu bagaimana Ustaz?
Ini bagus banget ini. Gitu. Jadi tidak ada ruang sedikit pun untuk seorang mukmin ini berputus asa dengan sabda Amirul Mukminin. Ini mungkin ini yang saya paham ini mengerucut ke sini. Tapi how-nya itu gimana? Sering-sering didawamkan. Afirmasi gitu ya Ustaz? Afirmasi itu apa? Ya sesuatu yang kita selalu optimis akan terjadi, pasti terjadi. Jadi selalu bukan itu. Bukan itu yang Anda maksud itu sering didawamkan itu yakni selalu menyampaikan ke diri bahwa kita dalam wilayah, dalam setiap aktivitas sehingga tidak tergelincir tadi. Kan bisa saja terkadang orang dia paham kan, tapi terkadang ketika gagal, saking besarnya problem itu, saking besarnya hajat yang dia mau sampai itu, ternyata begitu gagal itu bisa membuat dia kelabakan. Tetapi dengan dia selalu mendawamkan ke dirinya bahwa kita dalam wilayah, maka dengan seketika ketika mau putus asa, kita dalam wilayah, dia langsung tenang. Tak apa-apa juga. Misalnya gagal 1M, 10M, 1 triliun, nggak apa-apa juga gagal. Kenapa? Karena ini bukan akhir dari segala. Betul. Terima kasih. Betul. Menarik inilah. Tadi itu Ustaz sampaikan ada setengah materi, setengah non materi ya. Iya. Pertanyaannya begini Ustaz. Siapa yang mempengaruhi siapa Ustaz? Apakah yang setengah materi mempengaruhi materi atau sebaliknya? Kemudian bagaimanakah kita caranya misalkan kalau si materi yang memberi pengaruh, hal-hal apa yang mesti materi lakukan supaya pergerakannya dia itu menuju ke non materi lebih baik lah gitu Ustaz. Afwan, Assalamualaikum. Kaidahnya itu yang atas ngatur yang bawah. Itu kaidahnya. Yang atas ngatur yang bawah. yakni non materi ngatur yang materi. Jadi ruh tadi itu kita katakan ruh itu dia secara zat kan non materi, tetapi secara perbuatan dia kan materi. Maksudnya apa? Yakni ruh yang non materi ini dialah yang mengendalikan materi kita. Ruh yang non materi ini dialah yang mengendalikan dan menggerakkan tangan kita. Orang mati, coba orang kalau sudah mati, memangnya tangannya bisa nari-nari kan? Enggak kan? Kita menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, ini kan ruh kita yang menggerakkan. Jadi yang mempengaruhi itu ruh. Ini ruh yang mempengaruhi materi. Namun karena ruh dalam tindakannya, dikarenakan ruh di dalam tindakannya dia mempergunakan materi, maka efek materi itu juga akan berpengaruh kepada si ruh tadi. Contoh ruh yang menggerakkan tangan kan ruh yang menggerakkan tangan. Lalu tangan ini memukul tangan ke sini. Nah, pertanyaan, yang menggerakkan tangan ini untuk memukul ke sini siapa? Kan ruh kan. Lalu si tangan kan mukul dan terasa ini. Lah, terasanya ini siapa yang merasakan? Ruh juga yang merasakan. Loh, padahal ini pukulan ini kan materi, ini kan badan ketemu badan. Iya, ini sekalipun badan ketemu badan, tetapi karena ruh kita masih berhubungan sama badan ini, maka ruh akan merasakan pukulan ini. Yakni ruh itu apa istilahnya ya? Mengimpuls, istilahnya begitu, mengimpuls. Yakni kalau di kajian filsafat, di dalam dunia filsafat dikatakan ruh itu mencipta surah ilmiahnya. Yakni apa mencipta surah ilmiah? Aduh, nih kajian tingginya Anda bawa ke... Mantap Ustaz, lanjut Ustaz. Bukan, masalahnya ketinggian Anda jadi Anda mau cari bahasa ringannya. Surah ilmiah itu kayak begini. Surah ilmiah itu kayak antum kan bisa mengkrip bayangan-bayangan di kepala kan ya? Bisa nyiptain apa saja di kepala kan ya? Bisa. Nah, itu namanya surah ilmiah. Itu namanya surah ilmiah. Apa istilahnya? Konsepsi. Konsep.
yakni ciptaan akal. Nah, ciptaan akal itu namanya surah ilmiah. Segala ciptaan akal itu namanya surah ilmiah. Nah, sesungguhnya ketika tangan kita ini mukul begini, tangan kita mukul begini, ini bukan tangan kita yang sakit, bukan. Tangan kita tidak ada sakitnya. Lalu siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Ruh kita yang sakit. Makanya orang mati dipukul 1000 kali juga tidak akan tidak akan gitu. Tapi coba orang hidup dicubit, kan gitu, dicubit, Kenapa? Karena ruhnya yang sakit. Lah, lalu bagaimana? Ini tangan jasmani, ini tangan juga jasmani. Ketika saya pukul ini jasmani ketemu jasmani. Lalu bagaimana ruh itu bisa sakit? Kamu bilang, kita katakan bahwa pada saat tangan ini memukul tangan ini, maka si ruh pada saat yang sama dia menciptakan surah ilmiah tadi itu, yakni mengkrit konsep tadi itu sehingga terbentuklah bayangan sakit bagi ruh tadi. Itu istilahnya surah ilmiah. Makanya segala yang dirasakan oleh ruh, baik suka maupun duka, sakit atau senang, itu sebetulnya hasil ciptaan ruh. Itu sesungguhnya adalah hasil ciptaan ruh. Wa illa, yakni si pukulan ini, maka ini tidak akan hadir di kepala, tidak akan hadir di ruh ini. Antum mukul begini, ini tidak akan hadir di ruh. Tidak. Apa bedanya antum mukul di sini dengan antum mukul mayit? Apa bedanya? Tidak ada beda. Mayit coba, kalau yang udah mati, antum patah-patahin misalnya kaki buat kita. Yang ekstrim ya, orang udah mati dipatahin, kajian apa ini? Contoh saja. Jadi orang udah mati misalnya kakinya dipatahin, itu tidak akan kesakitan. Kenapa? Karena itu cuma jasmani doang, itu cuma badan doang. Sama juga kita ini kalau kita pukul-pukul gini, ini badan sama badan ini nggak ada sakitnya. Lalu yang sakit mana? Yang sakit itu ruh yang merasakan sakit. Lalu bagaimana bisa ruh merasakan sakit? Orang ini kamu bilang badan ketemu badan. Kita bilang karena ruh itu mencipta konsep tadi, jadi mencipta surah. Itu istilahnya tajassum amal. Yang sakit ruh tumbuhan atau ruh manusianya tadi. Karena kan di dalam manusia itu ada 3 macam ruh, yaitu ruh manusia, ruh tambang, dan ruh yang tumbuhan gitu tadi. Sakit itu ruh tumbuhnya. Kalau ruh insan yang sakit ruh tumbuhannya ya tadi. Iya, kan ada ruh tambang kita ini, istilahnya bukan ruh tambang ya, namanya daya tambang atau kuwah, istilahnya kuwah. Mungkin diterjemahin di Indonesia menjadi ruh, tetapi bahasa falsafinya disebut kuwah, yakni kuwah ma'daniyah, kuwah nabatiyah, kuwah haiwaniyah, dan kuwah insaniyah. Ini beda mas. Jadi ada daya tambang, ada ruh tambangnya, lalu ada ruh tumbuhnya, nabatinya, lalu ada ruh haiwaninya, lalu ada lagi ruh insani, yakni ruh ilahi, atau istilahnya nafas rahmani, kalau pernah mendengar nafas rahman. Nah, ini tingkatan-tingkatan di pembahasan di pembahasan ruh di dalam filsafat. Nah, yang sakit itu ruh tumbuhan. Yang sakit kita dipukul ini ruh tumbuhan. Ruh tumbuhnya, ruh nabatinya tadi. Tapi itu kalau meninggal itu kan ruh tumbuhan dan atau tadi dikatakan daya tumbuhan dan daya tambang itu masih tetap ada, Tat. Walaupun itu sudah ruh manusianya itu sudah lepas. Nah, itu ruh tumbuhannya itu kan akhirnya sampai terjadi pembusukan, sampai berhenti terjadinya pembusukan, itu baru ruh tumbuhannya terus sudah tidak lagi dengan jasad. Kalau ruh tambang mungkin masih yang lebih lama lagi itu terhadap jasad manusianya. Itu gimana, Tat? Ya benar. Sebelum ke sini perlu disampaikan bahwa ruh tambang, ruh nabati, ruh haiwani, dan ruh nafas rahmani atau ruh insani ini bukan 4 ruh yang terpisah loh ya. Hati-hati ya. Jadi jangan mengira bahwa ini 4 ruh yang terpisah, yakni ini 1 ruh, ini 2 ruh, ini 3 ruh, ini 4 ruh, sehingga di dalam tubuh kita ini ada 4 ruh yang terpisah. Tidak ya. Dia satu kesatuan. Semacam misalnya Yusuf contohnya. Yusuf ini dia sekaligus anak Fulan, dia sekaligus ayah Fulan, dia adalah pelajar agama,
dia adalah orang Indonesia, dia adalah tinggal di Kuwait. Bisa memahami ini? Bisa tidak memahami? Jadi dia bukan 4 hal yang terpisah satu persatu, bukan. Melainkan istilahnya itu baju demi baju. Baju dilapis baju. Nah, istilahnya gitu. Istilahnya laps ba'dal laps. Baju setelah baju. Nah, ini tingkatan ruh. Jadi sama seperti misalnya begini, sama seperti misalnya orang bilang di tingkatan ibadah itu ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Lalu orang memisah, jadi syariat itu sendiri, tarikat itu sendiri, hakikat itu sendiri. Oh enggak, ini bukan terpisah. Ini satu kesatuan. Jadi satu cuman berlapis-lapis. Sama kayak Bawang. Bawang. Yang mana sih bawang itu? Antum punya bawang merah kan di rumahnya, bawang merah kan punya ya. Nah, ketika ditanya yang mana sih bawang merah itu? Apakah lapis pertama bawang merah, lapis kedua bawang, kan berlapis kan ya, bawang merah itu berlapis bukan? Hah? Iya, Kan iya berlapis. benar Ustaz. Ketika ditanya yang mana bawang merah itu, lapis pertama kah bawang merah lapis kedua kah, lapis ketiga kah, lapis keempat kah? Enggak, semuanya itu bawang. Lapis pertama bawang, lapis kedua bawang, lapis ketiga bawang, lapis keempat bawang, lapis kelima bawang. Ruh juga begitu. Ruh itu satu ruh. Tetapi ruh yang satu ini ketika dia ditinjau dari sisi ma'dannya, yakni dari sisi tambangnya, maka dia disebut dengan ruh tambang. Ruh tambang atau kuwah ma'daniyah. Ketika ditinjau dari sisi tumbuhnya, maka dia disebut. Apa maksudnya ditinjau dari sisi tumbuhnya? Yakni ketika ruh itu dia mengatur pertumbuhan si badan. Ini maksudnya. Ketika ruh dia mengatur pertumbuhan si badan, maka disebut dengan kuwah nabatiyah atau ruh tumbuh tadi itu. Ketika si ruh ini ditinjau dari sisi kehewanannya, yakni apa? Yakni makan, bergerak, hassas. Nah itu maka dia disebut sebagai ruh hewani. Tetapi ketika ruh ini sebagai tajalli Tuhan, sebagai manifestasi insan kamil, maka dia disebut dengan nafas rahmat. Nah, ketika orang mati ini, setelah orang mati itu pelan-pelan nanti dayanya itu terlepas tuh. Dayanya terlepas. Kenapa dayanya terlepas? Bukan berarti dayanya berhenti, bukan berarti ruhnya mati, bukan. Ruh itu tidak bisa mati. Ruh non materi kok bisa mati? Bukan dayanya berhenti juga, bukan. Melainkan apa? Melainkan si daya tadi itu dia tidak lagi mengatur hal. Makanya pada saat orang mati, nanti dia sudah membusuk dan sebagainya, ya sudah, berarti daya tadi, si ruh tadi itu, dia sudah tidak mengatur pertumbuhan. Ketika sudah tidak mengatur pertumbuhan, maka orang tasamuh itu semacam ini. Tasamuh itu yakni bahasa enaknya, istilahnya gitu. Jadi bahasa sederhananya bahwa dikatakan ruh itu, yakni ruh nabatinya mati, padahal ruh nabati tidak mati. Kenapa? Karena ruh nabati itu ya ruh itu sendiri. Ruh nabati ya dia ruh hewani ya dia ruh padani, yakni ruh si tambang tadi. Bukan sesuatu yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di tinjauan tadi. Berbedanya dia ngurusin apanya. Yani dilihat dari sudut pandang dia ngurus apa. Tetapi kalau Mullah Sadro, bukan di asfarnya ya, syarahnya terhadap Hikmat Isyraq mengatakan bahwa daya-daya yang barusan saya sebut tadi itu disebut dengan malaikat begitu. Makanya Mullah Sadro menafsirkan, kalau di syarah Hikmat Isyraq itu, Mullah Sadro menafsirkan malaikat-malaikat yang ada pada manusia itu sebagai kuwah-kuwah tadi, itu sebagai daya-daya. Kaidah pertama tadi mengatakan bahwa yang di atas itu menguasai yang di bawah. Maka ruh itu mempengaruhi materi. Dari materi juga bisa membentuk ruh. Saya yakin ini bukan daur, tetapi bukan membentuk ruh ya. Bukan daur, Ustaz. Bukan membentuk ruh, bukan. Jadi gimana, Ustaz? Karena saya sedang berpikir bahwa ini sebetulnya bukan daur, tapi bagaimana penjelasannya seperti itu, Ustaz? Makanya saya bilang bukan membentuk. Yang dari atas itu kita mengatakan dia mempengaruhi ke bawah itu wujudan. yakni mempengaruhi wujudnya. Jadi wujud yang tinggi dia pasti mempengaruhi wujud yang bawah. Itu
kelazimannya. Kenapa? Karena wujud yang ada di bawah ini asalnya dari wujud yang di atas, Ini ilat ma'dul kan wujud yang lebih tinggi, dia sebagai sebab bagi wujud yang lebih rendah. Karena dia sebagai sebab, maka dia mempengaruhi. Nah, tetapi yang di bawah ini, wujud yang di bawah tadi, yang kayak materi ini, dia bukan membentuk ruh, bukan. Tetapi mengimpuls, tadi saya bilang itu mengimpuls. Makanya saya bilang ketika dia memukul, hasil pukulan ini kan, ini memukul ini kan terasa ini. Ini yang antum merasakan memukul ini, bukan karena si materi lalu mempengaruhi wujud ruh, bukan. Melainkan si materi ini ketika terjadi sentuhan begini, ini memberikan kan ada dampak kan ya, ada efeknya. Nah, si efek ini akan dicipta oleh si ruh. Dampak baik sakit ataupun misalnya cubitan dan sebagainya, rasa apa saja, gesekan di tangan dan sebagainya, ini akan dicipta oleh si ruh yang kita sebut dengan surah ilmiah. Makanya si ruh itu bukan dipengaruhi dari si alam materi, bukan. Dia mencipta surah ilmiah. Nah, Ustadz dulu waktu di Kalam pernah menjelaskan gini, ketika kita tertarik kepada durian lalu kita makan, kemudian makan suka, lalu besok makan lagi, makin suka, jadi sesuatu yang doyan lah, sesuatu yang menjadi sesuatu yang kebiasaan atau sesuatu yang yang paling yang disukai itu apa sih namanya? Menjadi hobi misalnya seperti itu ya, sesuatu yang dilakukan akhirnya menjadi jadi merindukan lah kan gitu, seperti itu. Seperti itu Ustaz. Jadi dampaknya itu kan menjadi sesuatu yang makin menguat kepada wujud keinginan untuk menjamah durian lagi misalnya seperti itu. Diibaratkan kira-kira seperti itu kan, kebaikan juga begitu atau keburukan pun begitu. Bisa seperti itu nggak Ustaz? Maksudnya ruh menstimulasi atau tadi menstimulasi si wujud kan si jasad gitu kan, seperti sholat misalnya kan, kita sholat ya memerintahkan ruh, lalu tapi jasad kan yang sholat, nah atau sholawat, tapi segala sesuatu perilaku yang diulang akan menjadi sebuah kebiasaan gitu seperti itu. Itu ruh ilmiah itu maksudnya Ustaz ya? Bukan. Kayak yang antum sampaikan benar ya, cuman surah ilmiah itu bukan itu. Surah ilmiah itu yakni hasil ciptaan akal, itu namanya surah ilmiah. Hasil ciptaan akal yakni surah ilmiah. Contoh misalnya gini, antum cubit tangan tuh, kan kerasa sakit kan ya, antum ketika mencubit tangan kan rasa. Nah, rasa sakit itu bukan rasa sakit materi, bukan. Ini sakit yang antum katakan sakit ini, itu tidak pernah sampai di akal. Ini. Cubitan antum itu tidak pernah sampai di akal antum. Lalu terus yang antum fahami sakit itu apa? Itu hasil ciptaan akal antum sendiri. Sama kayak gini nih. Antum lihat gambar anak enggak ini? Iya, lihat. Cakep. Lihat kan ya. Tetapi gambar anak ini tidak pernah hadir di kepala antum. Yang antum lihat ini tasawuran. Yang antum lihat ini hanya sampai di mata toh. Yang antum lihat sekarang ini hanya sampai di mata saja, tidak pernah sampai di kepala, tidak pernah. Yang antum lihat ini hanya sampai di kepala, di mata saja, tidak pernah sampai di kepala. Nah terus yang di kepala itu kan antum paham nih, antum lihat anak ini kan lihat kan ya, dan paham yang anak sampaikan kan? Ya. Paham. Suara anak kan sampai ke sana nih. Iya, benar. Suara saya ini itu hanya sampai di telinga antum saja semata, sudah. Sampai di telinga selesai. Oke? Nah, terus gimana antum bisa memahami ini? Itu akal antum mencipta untuk di alamnya sendiri. Yang sesuai dengan gambaran yang dilihat mata. Akal antum mencipta fahaman yang sesuai dengan yang diterima oleh telinga. Akal antum mencipta sesuai dengan yang diterima oleh cubitan tangan tadi itu yang disebut surah ilmiah. Makanya saya katakan bahwa jisim itu tidak mempengaruhi wujud ruh. Kalaupun mempengaruhi itu, kalaupun kita katakan mempengaruhi, itu tasamuhan ya. Ini sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa ketika mata melihat ini kan materi nih, mata melihat kan materi kan ya. Benar. Tetapi kan faham kita.
Lah, yang difahami itu bukan materi ini yang masuk kepala. Wailah kalau ditanya, gimana ini materi bisa masuk kepala? Nggak bisa, nggak akan pernah bisa masuk materi kok masuk di kepala. Nggak bisa. Jangan dilihat ini sampai sebatas mata toh. Nah, nanti di mata itu ada semacam apa ya? Semacam signal-signal begitu. Lalu akal mencipta, akal membuat filenya sendiri yang sesuai dengan apa yang ditangkap mata. Itu kalau pandangannya Mulla Sadro. Ada juga pandangan lain, kayak misalnya pandangan Ibnu Sina. Pandangan Ibnu Sina juga berbeda, pandangannya Syekh Isyraq juga berbeda. Ala kuliah yang Anda sampaikan ini kurang lebih pandangan-pandangan yang lebih bisa diterima. Kalau pandangannya Aristoteles, misalnya Aristoteles bilang enggak. Orang melihat tuh gimana sih? Orang melihat tuh yakni dari mata saya itu ada cahaya. Nah, cahaya itu menembak ke objek yang dilihat, lalu dari objek itu memantulkan kembali cahaya itu dan diserap oleh mata. Nah, itu yang kita pahami. Kalau Aristoteles demikian, Ibnu Sina juga demikian. Kalau Syekh Isyraq bilang enggak. Syekh Isyraq bilang tatapan, penglihatan dan sebagainya itu isyraqi, yakni pancaran cahaya. Yakni ketika mata saya melihat ke objek ini, lalu ada cahaya yang sampai ke objek itu, dan di mata saya juga ada cahaya, maka objek ini karena dia satu ritme dengan mata, maka bisa dilihat. Ini kalau pandangannya Syekh. Tapi pandangannya Mulla Sadro lebih bisa, yang tadi baru saya disampaikan. Jadi yang dilihat itu tidak pernah sampai di kepala, melainkan apa? Kepala akan mencipta sendiri surah ilmiahnya tadi itu atau konsepsinya itu yang sesuai dengan yang dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hal-hal yang tadi itu berkaitan dengan 4 potensi pada ruh manusia, yaitu berupa akal, wahem, terus khodob, satu lagi itu saya lupa itu. Sudah lama nggak diingat-ingat lagi. Mungkin bisa diingatkan sama antum, Tat. Demikian, Tat. Ana tidak tahu ya potensi yang antum maksud ini di pembahasan akhlak atau di pembahasan filsafat. Kalau di pembahasan filsafat dulu waktu pelajaran akhlak sama Ustadz Abu Amar itu, awal-awal untuk pelajaran akhlak itu yaitu membahas bukan 4, kalau nggak malah 5, kayak 5 potensi terhadap ruh manusia. Itu kalau bahasa kitanya itu kan akal, terus potensi emosi, potensi marah, dan juga potensi satunya lagi potensi ini apa namanya, nafsu. Jadi ada 4 potensi itu. Ana mencoba mengingat asing di kepala ya. Ana ragu apakah maksudnya yang nafsul lawama, nafsul amarah, apakah itu maksudnya? Kalau itu hanya ada 3. Jadi ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawama, ada nafsul amarah. Itu hanya ada 3. Ataukah maksudnya tingkatan akal? Kalau tingkatan akal itu ada 4. Ada akal hayulani, ada akal malakah, ada akal fi'il, ada akal mustafad. Tetapi kalau pembahasan ghadab dan sebagainya, itu masuknya kalau di ilmu akhlak itu ada 2 pembahasan. Apakah objek pembahasan ilmu akhlak itu kan sifat ya, sifat manusia. Nah, sifat itu terbagi menjadi 2. Ada sifat baik, ada sifat buruk. yakni sifat fadilah dan sifat rodilah. Nah, masing-masing dari keduanya itu juga terbagi dua. Ada sifat jawarihi, ada sifat jawarihi, yakni sifat dalam dan sifat luar. Nah, sifat-sifat dalam ini salah satunya ghadab tadi, amarah, yakni pemarah. Nafsu tadi ini sifat dalam, yakni jawarihi. Iri hati, putus asa, ujub, ini semua dalam, yakni sifat dalam namanya, sifat dalam. Jadi anak belum bisa menangkap maksud dari. Tapi mungkin saya yang kurang baca, nanti saya coba cek.
Ya, jadi menjadi ingat sekali terkait dengan pelajaran Ustadz Abu Ammar terkait dengan akhlak. Karena perbedaan antara ruh manusia dengan ruh binatang itu yaitu di potensi akalnya gitu. Sedangkan 3 potensi yang lain itu sama, yaitu yang khodob, wahmi, dan nafas gitu. Yang satu lagi akal. Kalau manusia itu karena memiliki akal. Itu sih dimana yang saya ingat itu adalah sebagai suatu potensi atau mungkin daya gitu. Nah, makanya terkait dengan apa yang disampaikan antum itu dengan pertanyaan Mas Tanto itu, saya larinya sebenarnya ke awal pelajaran yang disampaikan Ustadz Abu Ammar bab akhlak gitu, Tad. Ada juga pembagian, tetapi masuknya di pelajaran ilmu mantik, di pelajaran ilmu logika, bahwa dikatakan manusia ini memiliki 4, bukan potensi ya, istilahnya 4 tingkatan. Yang pertama tambang tadi. Yang pertama tambang, maka pada titik ini kita sama dengan batu. Lalu tingkat kedua itu tumbuh. Tingkat kedua tumbuh, maka pada saat ini kita sama dengan tumbuhan. Lalu pada tingkat ketiga ada waham namanya, khiyal dan wah, alam khiyal atau alam wah. Pada tingkatan ini kita sama dengan hewan. Nah, selepas tingkat ini ada tingkatan terakhir, yakni akal. Di tingkat ini kita terpisah dari hewan. Jadi hewan tidak memiliki akal, manusia memiliki akal. Tetapi di tingkat bedanya di mana? Tadi itu waham dengan khiyal itu apa sih bedanya dengan akal? Kalau waham itu dia memperhatikan hal-hal yang juz'i, hal-hal yang partikular. Tetapi kalau akal dia menyimpulkan hal-hal yang kulli, dia menyimpulkan hal-hal yang universal. Nah, hewan itu tidak bisa menyimpulkan hal-hal yang universal. Misalnya apa? Misalnya hewan 1 kali kena bakar, 2 kali kena bakar, 1 kali kena api, 2 kali kena api, 3 kali kena api. Dia tidak akan memutuskan, oh kalau begitu setiap kali kena api maka akan panas. Dia tidak bisa begitu. Nah, kalau maksud antum ini, itu bukan potensi, melainkan itu tingkatan, istilahnya tingkatan derajat akal, tingkatan derajat manusia, yakni dari sisi terbedakannya ada makhluk, tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena kalau potensi, istilah kata potensi ini di dalam filsafat itu disebut dengan imkan istidadi. Imkan istidadi yakni potensi, istidad yakni potensi. Tetapi kalau maksudnya daya, iya, daya tadi itu yang kita sebutkan. Ada daya tambang, ada daya nabatnya, ada daya hewannya. Nah, di daya hewan kita sama hewan itu masih sama. Di alam wahminya itu kita masih sama. Khiyalnya kita masih sama, tapi di akal kita sudah beda. Di mana akal tidak punya, hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Jadi di wahminya kita sama hewan. Ya, wahmi itu apa tadi kita katakan? Wahmi yakni hal-hal yang juz'i, hal-hal yang partikular. Makanya hewan itu juga dia memiliki istilahnya intuisi ya. Wahmi itu intuisi mungkin. Yakni makanya hewan itu dia nyusuin anaknya, misalnya kalau sapi, atau kalau ayam misalnya dia ngendokin ayamnya, tetapi dia tidak memahami hukum kulli bahwa setiap telur maka istilahnya harus diendokin. Dia tidak memiliki hukum kulli seperti itu. Dia ngeremin, bukan diendokin, dia ngeremin. Dia ngeremin. Iya, ya, jadi kalau saya sih potensi sama daya itu terkait langsung kalau belajar fisika maksudnya. Jadi potensi adalah suatu kandungan, apabila dia diimplementasikan potensi itulah menjadi daya gitu. Saya makanya terkadang waktu menyimak pelajaran dari Ustadz Abu Ammar kadang mengatakan potensi, kadang mengatakan daya. Mungkin itu yang dimaksud terkait dengan
pelajaran fisika itu. Dan itu benar kan? Antum sampai karena artinya kalau di bab lain misalnya tadi terkait dengan mantik itu bahwa potensi itu ada makna yang lain. Nah ini baru paham, baru tahu gitu. Demikian Tat, barangkali bisa mengingatkan pelajaran-pelajaran yang lalu. Terima kasih. Hasan. Tapi sudah benar, antumnya sudah benar. Si kuwah ini istilahnya kuwah dalam bahasa Arabnya istilahnya kuwah. Jadi kuwah ini Ustaz Abu Ammar juga waktu itu terkadang juga kuwah daya potensi gitu disimilarkan gitu. Iya betul. Jadi kuwah ini terkadang dia bermakna daya, terkadang dia bermakna potensi. Makanya kan kita mengatakan bil kuwah yakni secara potensial. Tetapi juga kuwah bermakna daya, yakni apa daya? Daya yakni kekuatan, yakni apa istilahnya tenaga. Namun sebagai tambahan nih, tadi udah selesai tapi ini tambahan hanya kayak semacam apa ya curhat. Jadi dengan pelajaran yang dapat dari Ustaz Abu Ammar terkait dengan 4 kuwah itu sangat berpengaruh terhadap saya ya, khususnya nggak tahu kalau teman-teman yang lain waktu itu juga teman-teman juga ikut nyimak itu menjadi pemikiran yang luar biasa buat saya itu untuk belajar bab-bab yang lain baik fikih maupun akhlak maupun tauhid itu luar biasa terkait dengan 4 kuwah tadi. Terima kasih. Hasan. Kalau boleh menambahkan, selain itu pula juga dikarenakan nafasnya beliau. Jadi beliau itu sahibun nafas. Sahibun nafas itu yakni nafasnya itu menggerakkan orang. Kalau ana meyakini yakni tidak lepas. Insya Allah begitu ya, Hasan. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, mau menyampaikan kemungkinan besar minggu depan kita libur. Kemungkinan besar minggu depan kita libur sampai nanti setelah Arba'in, insyaallah. Sampai nanti insyaallah kita ketemu setelah itu. Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam ini Muhammad alaihissalam, murah rezekinya, berkah hidupnya insyaallah, dilancarkan semua urusan antum dan diberi nikmat dalam mencicipi ibadah dan munajat kepada Allah. Ini malam Jumat ayah ibu kita, abang adik kita, paman kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, mukminin mukminat di mana saja, guru-guru dan ustaz-ustaz kita, terkhusus marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, a'lamullah darajatah, marhum Ustaz Hasan Hashim, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Toham Sabah, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Muhammad Ridho Segah. Semoga Allah merahmati mereka semua, menerangi kubur mereka semua, mensucikan zahir mereka semua, dan juga untuk para ulama, khususnya Imam Khomeini, bisa sibuk untuk membaca itu Qazidah Tabahi, Abdullah Yahya Ansari Syirazi, Alumi Hasan Zodiakuti, Aitullah Najib Budi, Aitullah Syu'abudi, Aitullah Ilahi Kumsyuhi, dan juga untuk marujik yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka semua dan memanjangkan usaha mereka dan semua, khusus Ahmad Muazzam Sayyid Adibah Abdullah untuk kezuhuran ulang zaman waktu syedid
Al-Fatihah.